Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dengan mengucapkan puji dan puji kehadiratnya dan kita menyampaikan salam dan selawat kepada cintaan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Kita lanjutkan kaji tafsir surat Fatir ini yang sudah sampai kepada ayat yang ke-25 sekarang. Saya bacakan lebih dahulu bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat yang ke-19 sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang buta tidak sama dengan orang yang melihat sebagai sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Berulang disampaikan di ayat berikutnya pada ayat 20, walal dzulumat walal nur. Yang dalam kegelapan, bahkan aneka kegelapan, macam-macam kegelapan sebagai gambaran kekufuran, gambaran kehidupan jahiliyah, itu tidak sama dengan nur. Nur adalah cahaya. Dia merupakan kehidupan yang bersumber dari sinar Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu disimbolkan Islam itu dengan nur, karena sebetulnya dia adalah hanya pantulan sinar. Ya, dia adalah seperti qamar atau bulan. Walal dhillu walal harum. Dan tidak akan sama nasibnya orang yang nantinya akan hidup nyaman, tenang dalam kehidupan yang penuh naungan, penuh perlindungan dalam surga nanti dengan orang-orang yang merasakan penderitaan, hidup yang panas, hidup yang tidak ada naungan, hidup yang tersiksa dalam api neraka. Kesemuanya ini dengan menggunakan kalimat taukid. Ya, walal dhillu walal harum. Ya tadi walal zulumat walal nur sebelumnya. Padahal dalam bahasa Arab boleh saja cukup dikatakan walal zulumat wan nur, ya, atau walal dhillu ya walal halur. Itu bisa saja diucapkan tapi dengan penuh tekanan. Dan pada ayat yang ke-20 ditekankan dengan bahasa yang lebih tegas lagi bahwa wa ma yastawil ahya wal amwat. Orang-orang yang hidup tidak sama dengan orang-orang yang mati. Masya Allah. Digambarkan di ayat ini, orang-orang yang kafir itu laksana orang-orang yang mati. Nampak badannya, nampak fisiknya secara lahir. Tapi karena tidak punya hati, hatinya tidak beriman, tidak memilih jalan Allah ini, maka pergerakannya bukan pergerakan yang menuntunnya kepada kehidupan yang mensejahterakan, membahagiakan, mendamaikan, dan seterusnya. Karena ini adalah orang yang telah mati. Apapun tidak bisa ada gunanya baginya. Diumpamakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang hidup, ya, hidup hatinya. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi' man fil qubur. Sesungguhnya Allah dapat memperdengarkan arahan-arahannya, petunjuk-petunjuk ini kepada orang-orang yang dipilihnya, seperti kita semua alhamdulillah. Dan urusan petunjuk ini bukan urusan Nabi. Nabi hanya menyampaikan, Nabi hanya mencoba menjelaskan kebenaran yang datang dari Allah melalui beliau. Ya. Tapi beliau tidak bisa menentukan. Bukan beliau yang memperdengarkan kebenaran ini untuk sampai kepada orang yang menerimanya. Beliau hanya menyampaikan saja. Dan ditutup dengan ayat ke-23 dengan kalimat in anta illa nadhir. Engkau tidak lain adalah seorang pemberi peringatan. Penyebutan nadhir itu tidak dengan kalimat yang biasanya sepadan dengannya, yaitu basyiron wa nadhira. Cukup dengan in anta illa nadhir ini untuk mengarahkan pandangan kita bahwa yang betul-betul mendapatkan peringatan di sini adalah orang-orang kafir. Makanya cukup disebutkan kamu atau engkau wahai Muhammad hanyalah seorang nadhir, pemberi peringatan dan ancaman kepada mereka yang tidak mau beriman. Ya.
Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad. Nah, ini dibuka lagi penjelasan oleh Allah tentang siapa nabi. Engkau adalah sosok yang membawa kebenaran, membawa berita gembira dan berita ancaman. Bahwa yang seperti engkau ini bukan engkau saja, kami telah mengutus banyak rasul sebelum engkau. Nah, itu begitu. Bahkan kata Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun dalam kehidupan di muka bumi ini kecuali kami telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang pemberi peringatan yang menyampaikan dakwah ini agar umat manusia kembali kepada kebenaran. Kebenaran yang asalnya satu dari Allah ketika Allah sampaikan mula-mula sebagai kehidupan awal ketika Nabi Adam diturunkan. Ya, Allah mengingatkan kepada beliau agar mengikuti petunjuk Allah itu. Kebenaran itulah semua Nabi mengajak kepada kebenaran yang itu. Nah, kita masuk ke ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26 itu mengatakan wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Seandainya engkau wahai Muhammad hari ini mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang kafir itu, mereka berani menantangmu, mendustakanmu, menganggap apa yang kau bawa adalah bukan kebenaran, bahkan menuduh engkau dengan segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka sesungguhnya kata Allah, yang seperti itu dialami pula oleh para nabi utusan Allah sebelum engkau wahai Muhammad. Bukan engkau sendiri yang begini, yang tidak nyaman hidupnya karena berdakwah, yang seolah tidak berhenti mendapatkan tribulasi, cobaan-cobaan, ujian-ujian, tekanan-tekanan dari orang-orang kafir. Para rasul sebelum engkau mengalami hal yang serupa. Ya. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat wa bizubur. Datang kepada mereka, kepada umat yang menentang ini, rasul-rasul Allah. Bahkan membawa bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas. Wa bizubur, bawa zubur. Zubur itu ada yang mengatakan pembuktian yang bersifat atau yang berupa mukjizat. Dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada zaman itu. Ya, hanya miripnya ada seperti di zaman Nabi Musa. Ada tukang sihir, ya, mirip bisa membuat sesuatu yang berubah. Tapi apa yang diperbuat oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, perubahannya jauh lebih dahsyat. Karena bukan sekedar perubahan ular biasa, ular kecil, tapi ular besar yang bisa melahap semua ular-ular yang dibuat oleh orang-orang tukang sihir Fir'aun pada waktu itu. Maka dikatakan Nabi membawa keterangan yang nyata, membawa mukjizat, ya, membawa bahkan kitab munir, ya, wabil kitabil munir itu maksudnya membawa kitab yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, penjelasan yang seterang-terangnya. Seterang itu tetap mereka tidak juga beriman, bahkan di antara mereka banyak yang menentang. Summa akhaftul ladina kafaru kata Allah. Kemudian kami menyiksa orang-orang kafir itu. Fakaifa kana nakir. Bagaimana kalian lihat hebatnya, dahsyatnya kemurkaan Allah akibat perbuatan mereka orang-orang kafir itu. Jadi semua orang-orang yang tidak beriman itu yang pada gilirannya mereka berani sampai kepada menentang utusan Allah semua, berani bahkan hendak membunuh para nabi, maka ketika itu Allah membalas mereka dan ketika Allah mengazab mereka, kita bisa lihat bagaimana bentuk kemurkaan Allah kepada mereka. Akhirnya umat-umat terdahulu habis semua. Sebutlah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sudah tidak ada sisanya lagi. Walaupun kita adalah generasi beliau. Ya, tapi yang sebut umat Nabi Nuh tidak ada. Lihat kemudian kaumnya Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad yang di zamannya dulu sudah disebut kaum yang bisa membangun bangunan-bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi. Itu ternyata juga sudah tidak ada sisanya. Kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang dulu bahkan bisa membelah batu, punya tempat-tempat tinggal itu di bukit-bukit, batu-batuan yang besar, dia bisa bikin rumah. Padahal dulu belum ada alat-alat besar. Ya, kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam juga demikian, Allah hancurkan. Kaum Nabi Syuaib yang memiliki kekhasan juga dalam keingkaran mereka, yaitu curang dalam kehidupan ekonomi mereka.
hidup tidak menegakkan keadilan, curang dalam takaran, dalam timbangan, tidak adil, tidak jujur dalam soal hukum, tidak hukum hanya istilahnya kalau bahasa kita sekarang tajam ke atas, ya, tajam kepada tajam kepada yang lemah, tajam ke bawah. Maksud saya justru tumpul, ya, tidak bisa menghukum mereka yang punya kedudukan dan punya jabatan. Nah itu yang terjadi pada zaman Nabi Syuaib. Semuanya hancur, tidak ada lagi sisanya kaum itu. Ya Allah sisakan cuma satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Itu pun karena Allah ingin membuka mata kita agar bisa mengetahui bahwa kaum Bani Israel hendaklah menjadi pelajaran yang berharga buat kita umat Islam. Ada umat yang sangat keras kepala, banyak nabi diutus kepada mereka, banyak rasul diutus kepada mereka, bukan satu dua rasul, tapi puluhan, bahkan puluhan para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, tapi mereka juga tetap menentang. Dan kaum itu Allah biarkan hidup sampai pada hari ini, sampai kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat ini loh umat yang dulu menentang para rasul-rasul mulia utusan Allah itu, kaum Bani Israel. Satu yang disisakan, selebihnya ke semua kaum telah Allah hancurkan. Kemudian di ayat ke-27-28 kita akan lihat di sini Allah seolah berpindah cerita untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita ini. Cerita itu tentang fenomena alam. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad bahwa Allah telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka Allah kemudian menurunkan atau mengeluarkan daripada air hujan yang turun itu buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka macam, alwanuha, warna-warnanya. Jadi ada buah yang coklat, yang hijau, yang kuning, yang hitam, yang merah. Wa minal jibali judadun, dan juga gunung-gunung itu ada kayak ada garis-garisnya. Gunung itu kayak ada jalan setapaknya aslinya walaupun belum dibuat oleh manusia yang lewat. Dan nampak dari kejauhan dia seperti ada garis-garis bentuknya. Ada pohon yang bunganya putih, pohon yang bunganya merah. Digambarkan di sini ya, baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Ya. Ada yang putih, ada yang merah, bermacam-macam warnanya gunung itu. Ya, ada yang hijau, ada yang coklat, ya. Kalau gunung itu adalah gunung seperti di padang pasir. Wa gharabi busud, bahkan ada yang warnanya hitam pekat. Itu gunung yang kayak kita batunya batu polar gitu, gunung besar tapi hitam jadinya. Nah itu tadinya nggak terbayangkan oleh kita ada gunung yang warnanya putih, warnanya merah. Ternyata itu adalah penggambaran ketika gunung itu memiliki bunga-bunga yang bunganya merah, nampak merah semua jadi. Yang bunganya putih nampak putih semua. Nah, itu ada di belahan gunung-gunung itu di area antara Afghanistan dan Cina, ya. Itu yang bunganya bermacam-macam, ada putih, ada merah, dan kuning. Nah, jadi dari kejauhan itu kayak gunung putih, gunung kuning. Kemudian Allah gambarkan ayat ke-28, yang menjadi tanda kebesaran Allah yang kau perhatikan itu bukan hanya soal air yang turun kemudian berubah, yang berubah menjadi atau memunculkan buah-buahan, tanaman-tanaman tadi semua. Lebih dari itu kata Allah, wa minan nas, kita sendiri manusia, wad dawab, dan binatang-binatang yang melata, wal an'am, binatang-binatang ternak, kesemuanya, baik manusia, binatang melata, binatang ternak juga Allah ciptakan dengan aneka ragam, bermacam-macam. Ya, sebut saja misalnya manusia, tidak ada satupun manusia yang sama. Manusia yang tinggal di daerah Eropa, di Asia, di Asia Timur, di Afrika, semua berbeda. Berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, dan seterusnya. Bahkan binatang-binatang yang melata juga berbeda-beda. Kita kalau boleh kita itu mungkin nggak hafal kita semua binatang melata itu apa saja nama-namanya. Ya. Binatang ternak juga begitu. Kambing, kambing saja, macam-macam kambing ada. Ada kambing domba, ada kambing biri-biri, ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang warnanya coklat kayak kita nyebutnya kambing, ada yang nyebutnya biri-biri. Itu juga bermacam-macam. Kalau kita ke tempat kurban di Mekah itu kita lihat berbagai macam jenis kambing. Belum lagi sapi, belum lagi kerbau, belum lagi binatang ternak yang lain. Padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah yang aslinya atau awalnya juga adalah
satu pasang. Ya, sebagaimana manusia Allah ciptakan satu pasang dari Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa. Kemudian yang terjadi adalah berkembang. Nah, ini semua kemudian dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, kalau kita perhatikan konteks ayat yang tadi kita bicarakan dari ayat ke-27, 28 itu, Allah sedang tidak bicara soal syariat, tidak sedang bicara soal fikih ibadah. Maka pengertian ulama di sini sangat jelas dan terang. Yang dimaksud oleh Allah bukan ulama fikih, tapi ulama dalam pengertian orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menggunakan daya fikirnya untuk melihat tanda kebesaran Allah dan itu bisa menguatkan keyakinannya kepada Allah. Maka orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan, itulah orang yang sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka yang dimaksud bukan ulama fikih, bukan ulama syariat, tapi mereka berilmu. Mereka yang ngerti tentang ilmu biologi manusia, ilmu tentang binatang, ilmu tentang buah-buahan, ilmu tentang proses tumbuh-tumbuhan. Bayangkan dari satu jenis benih, bahkan benihnya tadinya sama, disiram air lalu tumbuh besar. Yang benih itu sampai detik ini manusia tidak sanggup membuatnya. Manusia bisa merekayasa benih itu tumbuh menjadi buah yang besar, buah yang kotak. Kayak kemarin itu kita dengar semangka dibuat menjadi kotak karena dikerangkeng, ya dia tidak bulat jadinya. Itu bisa dibuat oleh manusia, tapi manusia tidak bisa membuat satu benih yang bisa menumbuhkan menjadi tumbuh-tumbuhan buah-buahan itu sendiri. Disitulah kita melihat bahwa yang Allah sedang bahasakan di sini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal semacam itu, tentang buah-buahan, tentang tanaman, tentang manusia, tentang binatang, bagaimana penciptaannya dari setetes mani bisa menjadi segumpal darah, kemudian bisa menjadi daging, bagaimana kemudian bisa menjadi tulang, dibungkus dengan daging, dan seterusnya. Proses inilah yang bisa membuat orang-orang yang ngerti tentang hal itu lebih takut kepada Allah. Baik, para jemaah sekalian, kalau gitu sekarang kita lanjutkan lebih dalam tentang tafsir yang kita bahas tadi di awal. Kita lihat, kita dalami lebih lanjut. Sekarang pada kalimat ayat 25 Allah mengatakan wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya. Maksud lebih jauh dari ayat itu adalah sungguh ya, jika seandainya mereka menentang engkau wahai Muhammad, mendustakan engkau, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka sungguh telah menentang engkau pula, ya, telah menentang juga mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Ya. Orang sebelum mereka menentang siapa? Menentang Rasul yang datang kepada mereka. Ya. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, para Rasul datang kepada mereka dengan membawa bayyinat, wa bizubur, ya, dan membawa mukjizat tadi, wa bil kitabil munir. Yang dimaksud dengan bayyinat lebih lanjut adalah al-mu'jizatu al-wadihatu as-satihat allati tadullu ala sidqi risalatihim, ya. Allati tadullu ala sidqi risalatihim. Jadi yang dimaksud dengan bayinat yang dibawa oleh para rasul itu adalah mukjizat yang jelas dan nyata yang memiliki sati'at, keunggulan yang tidak dimiliki oleh siapapun pada zaman itu. Yang hal itu sebetulnya dalam rangka untuk menunjukkan kebenaran risalah yang mereka bawa. Bahwa mereka bukan, kalau bahasa sekarang ini bukan dakwah kaleng-kaleng, ini ustadz atau ini rasul mulia, utusan Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa atas izin Allah. Wazubur, sedangkan zubur itu adalah bahasa Arab jamak dari zabur, bermakna al-maktub. Jamak dari zabur, zabur asalnya adalah sesuatu yang tertulis. Ya, jadi sesuatu yang tertulis itu adalah sesuatu yang tertulis min kalau dalam bahasa Arab disebut zaburatil kitab idza katabtuhu. Ya.
sebuah kitab itu ya menjadi sebuah susunan kalimat yang menjadi lembaran ketika aku menulisnya. Jadi dia jadi sebuah kitab. Wal muradu biha as-suhuf ya wal mutafarriqah fil mawa'is wan nasaih. Yang dimaksud adalah lembaran-lembaran yang tadinya tercecer dijadikan satu karena isinya adalah pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Wa taujihat wa takalif, arahan-arahan hidup, rambu-rambu jalan, ya. Kasuhuf Syed wa Idris, ya, wa Ibrahim, seperti suhufnya Nabi Idris, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa alaihi salam. Amal kitabul munir, adapun kitab al-munir yang dimaksud adalah fayuradu biha al-kutub as-samawiyah allati anzalallahu lihidayatil basyariyah, yaitu kitab-kitab langit yang telah Allah turunkan untuk menjadi bimbingan atau petunjuk bagi umat manusia. Wahia at-Taurat wal Injil wal Zabur, seperti wal Quran wal kitabu huna ismu jinsin yusmilu jami'a kutubillahi al-munazzalah. Jadi yang dimaksud dengan kitab samawiyah dari Kitabul Munir itu adalah kitab Taurat contohnya, Injil, Zabur, Al-Quran, dan kitab-kitab di sini adalah kitab yang mencakup semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ya. Kemudian pada kalimat tsumma akhadtul ladzina kafaru, ya. Di ayat berikutnya ayat 26. Itu maksudnya adalah akhadtuhum bi anwa'il azab. Akhirnya kata Allah, aku azab mereka dengan bermacam-macam jenis azab. Ada yang angin, ada yang hujan, ada yang banjir, ada yang topan, ada yang terbalik buminya, ya, ada yang gempa, dan bermacam-macam itu azab itu. Pakai pakanat uqubati lahum. Dan ini untuk Nabi kita memperhatikan tentang hal ini. Coba kata Allah, lihat umat-umat terdahulu, bagaimana bentuk azabku kepada mereka. Maka engkau kalau sekarang mengalami tekanan, mengalami siksaan dari orang kafir Quraisy, sabarlah dulu. Nabi-nabi yang terdahulu mengalami hal yang serupa. Dan ketika aku berkehendak menghancurkan mereka, dengan mudahnya akan aku hancurkan mereka, kata Allah. Wa inkari alaihim, dan itulah bentuk ya, ketidaksetujuanku tentang keadaan mereka. Ya, akhirnya mereka sudah seperti makhluk yang seperti bukan makhluk lagi. Sudah pantas diazab, pantas dibinasakan. Alam akhuduhum akhda azizin muqtadir. Seolah-olah Allah mengatakan begini lagi kepada Nabi. Bukankah wahai Muhammad, aku telah menyiksa mereka dengan siksaan yang saat itu begitu betul-betul kuat, betul-betul menguasai. Gak ada yang bisa berlindung daripadanya. Alam ubaddil ni'matahum nikmatan, bukankah seolah-olah aku telah mengganti kenikmatan dan kenyamanan hidup mereka dengan azab, dengan penderitaan yang membuat mereka akhirnya menjadi bangkai-bangkai orang-orang yang mati itu. Wa sa'adatahum syaqawah, aku merubah kesenangan hidup mereka dengan kehidupan yang penuh dengan kesusahan-kesusahan. Wa diyarahum kharaban, tempat-tempat tinggal mereka menjadi hancur, ya, lebur, roboh semua. Wa fihi wa'id li Quraisy, ya, bi akhdihim kama akhdil umam, ya, al-kafirah. Inilah sesuatu yang akhirnya buat Nabi kita menjadi pemahaman, seolah Allah tidak mengatakan, wahai Muhammad, ini ancaman untuk kaum Quraisy yang menentang engkau itu. Bahwa mereka bisa mengalami hal yang seperti pernah dialami oleh umat-umat sebelum mereka, umat-umat terdahulu. Kemudian di ayat 27-28, ini sebetulnya seperti seolah penjelasan yang terpisah. Tapi sebetulnya punya hubungan. Ketika tadi penggambaran tentang orang-orang kafir yang tidak sama dengan orang beriman, ditutup dengan penjelasan bahwa orang-orang kafir itu, jangan engkau kira mereka sekarang hidup senang, nyaman, berarti senang, nyaman seterusnya. Ya. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, di surat Al-An'am itu,
la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Wahai Muhammad, jangan kau kira Allah lalai, Allah lupa ya dari berbuat apa yang pantas terhadap orang-orang yang zalim itu. Sekarang ini nampak seolah-olah mereka menang, seolah-olah mereka punya kuasa, punya banyak pengikut. Ya, itu hanya yang nampak saat ini saja. Dan Allah tidak pernah lalai tentang perbuatan orang zalim. Sekecil apapun akan dihitung dan itu akan menjadi sebab Allah akan mengazab dan membinasakan mereka. Nah, di ayat ini, ayat 27, penggambaran itu diajak dalam bentuk yang berbeda. Nabi disuruh oleh Allah melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam fenomena alam yang ada ini. Melihat proses air hujan yang bisa membuat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang beraneka ragam. Kejadian manusia, kejadian binatang melata, kejadian binatang ternak, penciptaan mereka semua, itu untuk Nabi keyakinan hatinya menjadi lebih kuat karena didukung oleh pemahaman akalnya yang benar bahwa begitulah kenyataannya. Allah dengan kuasanya menjadikan sedemikian rupa alam semesta dari sebab air, ya, air hujan yang turun maka menjadi subur, menjadi banyak tumbuh-tumbuhan. Nah di sini dikatakan summa ya yalfatul Quran anzar bashar. Al-Quran berusaha berikutnya di ayat 27 ini mengalihkan pandangan kita manusia ila bada'i sun'illahi fi khalqi, kepada bagaimana awal-awal penciptaan Allah ya, itu terhadap semua makhluknya, wa fi mulkihi wa malakuti, dan bagaimana kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, kerajaannya, liya'rifu azamatullah wa jalali, agar Nabi kita Muhammad bisa melihat betul keagungan Allah itu dan kebesarannya itu, kemuliaan Allah, bahwa dia bisa menciptakan semua itu. Min athari khalqihi wa tadbiri, dari melihat tanda-tanda kebesarannya dari makhluk yang diciptakan itu dan melihat betapa rapihnya penciptaan itu semua, tersusun, terbentuk dengan rapi, betul-betul terencana ya. Buah-buahan menjadi buah-buahan yang beraneka ragam, beraneka rasa, padahal disiram dengan air yang sama ya. Bahkan satu jenis buah pun itu rasanya tidak sama. Sebutlah seperti buah apel, buah mangga, berbagai macam mangga, berbagai macam apel ya. Ada apel Malang, ada apel Washington, ada apel ini, apel itu dan sebagainya. Mangga juga begitu. Satu mangga, belum buah-buah yang lain ya. Dan tidak hanya namanya, rasanya juga berbeda-beda. Nah ini bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berakal, ya ini mendorong mereka untuk lebih ingin tahu, dan itu bisa membuat keyakinan mereka menjadi tambah kuat tentang keberadaan Allah. Waliyas tadillu bisun'ati ala sani' wabil makhluk alal khaliq. Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa dengan memperhatikan penciptaan Allah, kita akan lebih mengenal siapa penciptanya. Dengan memperhatikan apa yang Allah buat, apa yang Allah bentangkan di alam ini, maka kita lebih mengenal siapa yang membentang itu, siapa yang mengatur itu, siapa yang menyusun itu. Maka kemudian ayat ini mengatakan berikutnya, fa fi sabhati hadzal kaun al-mandur suwarun badi'ah. Ayat-ayat berikut ini menggambarkan awalnya suwarun badi'ah, penciptaan awal, penciptaan asal. Dari mana asalnya tanaman itu? Dari biji. Biji itu dari mana awalnya? Dia tidak punya apa-apa, nggak bisa tumbuh sebetulnya tanpa air yang turun dari langit atau air hujan. Wadalail ajibah tushiru ila azamatil khalqi wa diqqatit takwin. Semua ini Allah jelaskan kepada Nabi kita untuk menunjukkan bahwa itu bukan sebuah penciptaan yang mudah, penciptaan yang gampang untuk ukuran manusia. Bagi Allah adalah penciptaan yang mudah. Itu menunjukkan kebesaran yang menciptanya. Betapa dibuat itu dengan penuh perencanaan, tersusun rapi.
lihat gunung-gunung yang berlapis, ya seolah-olah ada jalannya, lihat buah-buahan yang beraneka ragam, seolah-olah ini ada pabrik besar yang luar biasa yang menciptakan semua itu. Seperti kita kalau melihat ada sebuah toko roti, katakanlah ada roti macam-macam, ya kita jadi bisa memandang hebat ini yang bikin, ada cetakan ini, ada cetakan itu, wah ini chefnya luar biasa ini. Nah, seolah seperti itu, tapi yang Allah bentangkan ini adalah yang kita temui sehari-hari, buah-buahan, ya kita sendiri manusia, binatang melata, binatang ternak, diajak kita untuk berpikir bahwa itu adalah sebagai pembuktian tanda kebesaran Allah itu sendiri. Fil jabal, tentang gunung, ya. Wan nabatat, tentang tumbuh-tumbuhan, wal fawakih, tentang buah-buahan, ya. Wasmar, buah-buahan yang bisa dimakan, yang kenikmatannya langsung dirasakan. Wal bashar, tentang kita sendiri manusia. Wad dawab, binatang melata. Wal an'am, binatang ternak. Wa kulluha natiqatun bijalalillah. Ternyata semua makhluk-makhluk itu Allah ciptakan seolah-olah bisa berbicara satu sama lain. Ya, kayak kita manusia berdialog dengan bahasa kita manusia. Binatang pun juga begitu, berbahasa dengan bahasa mereka, berdialog. Dan binatang melata yang kecil, yang kita mungkin ada yang kalau kita lihat tidak bisa dilihat kecuali dengan alat seperti mikroskop misalnya. Itu pun juga berkomunikasi. Ya, Allah jadikan semuanya seolah bisa berbicara untuk tumbuh kembang mereka semua. Syahidah biwihdaniyati wa qudrati. Semua seolah-olah berbicara, dalam konteks ini maksudnya adalah berbicara kepada kita manusia yang beriman bahwa ini loh kami ada, ini loh kami diciptakan Allah, ini loh kami dibentuk oleh Allah, ini loh kami diatur oleh Allah sebagai makhluk yang bernama binatang-binatang ini, yang bernama buah-buahan ini, yang bernama pohon-pohon ini, yang bentuk gunung-gunung ini, kami diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kalian manusia bahwa ini adalah bukti Allah itu ada, bukti Allah Maha Besar. Nah, itu begitu. Wa ila hadza yushiru qaulahu jalla sana'u. Disinilah kalimat ayat 27 itu berbunyi, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Lebih lanjut kalau didalami, al-judad itu jamak dari juddah, ya. Disebut tadi dalam kalimat wal wa minal jibali judadun. Itu jamak dari juddah. Juddah itu artinya adalah tariqah takunu minal ard awil jabal kal qit'ah. Jadi dia merupakan jalan yang ada di bumi, ya, atau ada di gunung yang dia kayak potongan-potongan. Jadi kita itu seperti dimudahkan ada potongan garis ini, potongan garis ini. Jadi untuk gunung ke arah yang tinggi kita bisa sampai ke puncaknya karena ada bahagian-bahagian yang sedemikian rupa bisa membuat kita bertangga naik ke atas. Ya, ada tapakan naik ke atas. Nah, itu begitu. Qala fi sihah dalam kitab Mukhtarus Sihah, maksudnya kisah itu Mukhtarus Sihah. Ini kitab apa namanya bahasa, ya, kitab bahasa. Itu dikatakan al-juddatu at-tariqah. Juddah itu adalah tariqah, jalan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala juddadul bait maksudnya adalah tara'iq tukhalifu launul jabal. Jalan-jalan yang membuat warna gunung itu jadi berbeda-beda, berwarna. Makanya jadi kita lihat ada gunung itu kayak bagian bawahnya hijau, bagian atasnya bisa biru, bisa merah, tergantung tanaman yang dibuat, dan di situ ada bunga-bunganya yang berbeda warnanya satu sama lain. Wa gharabibu, ini dalam bahasa Arab itu jam'u gharabib wa huwa asyadid as-sawan, yaitu
sesuatu yang bentuknya sangat hitam, hitam pekat. Yuqalu aswad gharabib ay syadidus sawan. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan aswad gharabib, itu maksudnya hitamnya betul-betul. Maksudnya adalah sangat hitam, syadidus sawad. Ya. Nabbaha ta'ala fi hadhil ayatil karimah ala dalaili qudratihi al-bahirah. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pembelajaran kepada kita dengan sebuah peringatan tentang ayat ini ya, bahwa inilah ayat yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang nyata. Fi khalqihil asya al-mutanawwi'ah, bahwa dalam penciptaan segala makhluknya yang bermacam-macam itu, ciptaan yang bermacam-macam itu, al-mukhtalifah fis suwar wal alwan, yang berbeda-beda bentuk, berbeda-beda warna. Ya kayak buah itu ada buah yang lonjong, ada buah yang bulat, ada buah yang kecil, yang besar, nah, itu begitu. Berbeda juga warna. Wa minasyai'il wahid wa huwa al-ma'. Diterangkan bahwa semuanya ini dari satu asal, muasal. Seperti buah itu dari air. Kita pun manusia juga dari air. Maksudnya kita dari air mani. Ya Allah ciptakan dari air mani, ya. Itu adalah saripati tanah. Kemudian dari air mani itulah menjadi segumpal darah ketika bertemu dengan sel telur, lalu berubah menjadi tulang dan berubah lagi menjadi daging dan seterusnya. Nah itu minasyai'il wahid wa huwa al-ma, dari sesuatu yang dari asal yang satu, yaitu asalnya air. Fal ma'u yanzilu minas sama. Air itu kalau kita pikir itu turun ya dari langit, dari atas. Fayukhrijullahu bihi anwa'an fawakih. Dengan sebab turunnya air itu menjadi ya muncul bermacam-macam buah-buahan. Wal khudar, sayur-sayuran. Wal thamar, buah-buahan yang seperti kacang-kacangan. Mukhtalifah al-alwan, semuanya bermacam-macam warnanya. Hijau, merah, hitam, kuning ya. Min asfar, ada yang warnanya kuning, wa ahmar, ada yang warnanya merah, wa akhdar, ada yang warnanya hijau, wa abyad, ada yang warnanya putih. Ila ghairi dzalik mimma yushahiduhun nas min anwa'il fawakih. Dan bermacam-macam yang seperti kita manusia saksikan pada hari ini, beraneka macam buah-buahan itu warnanya. Al-mutanawwi'ah al-alwan wa ta'um, bukan saja bermacam-macam warnanya, juga ta'um, rasanya. Itu macam-macam, ada yang manis, ada yang asam, ada yang manisnya beda, bahkan kita bisa nggak punya kata-kata menyebut manisnya kayak apa ya. Makanya kita kalau menyebut sebuah makanan, manis kayak buah anu, manis kayak buah itu, nah, kita bilangnya gitu, karena kita nggak bisa sebut itu manis apa, karena bermacam-macam juga apa namanya rasa manisnya itu. Kemudian wakadzalika khalqul jibal mukhtalifa al-alwan. Begitu juga penciptaan gunung-gunung. Itu juga berbeda-beda warnanya. Min abyad, ada gunung yang warnanya putih, wa aswad, ada yang hitam, wa ahmar, ada yang merah. Fahada jabal hijaratuhu bayda. Nah, ini karena gunung-gunung ada yang kebetulan dapat batunya putih. Nasi'atul bayat, sehingga nampak dari kejauhan dia putih. Wahada aswad syadidus sawad, atau ada gunung yang hitam, hitam betul ya. Wahada fihi uruq hamra, ada yang dia kayak merah gitu. Wa ila jawari qita' minas sukhur, dan kepada kelilingnya kita lihat dia betul-betul seperti qita' minas sukhur ar-rukhamiyah ya. Maksudnya adalah dia kayak bentuk gunung itu kan kayak ada lapisan-lapisannya gitu. Nah, itu yang semua itu menunjukkan itu bukan dibikin manusia, itu asalnya itu begitu. Baru belakangan aja manusia merapikan sekarang, kayak gunung di puncak kita itu misalnya di puncak di sini di Jawa Barat misalnya di Bogor. Nah itu baru dibuat, dipangkas pohon tehnya, dipotong ini itu. Asalnya kalau dibiarkan gunung itu sudah dengan warna aslinya. Hanya karena sebab air hujan saja sudah dia menjadi gunung yang indah seperti itu aslinya. Baik gunung yang ada pepohonannya maupun gunung yang hanya batu-batuan. Ya.
Mutanawiatul ashkal wal alwan, bentuknya yang bermacam-macam, warnanya yang bermacam-macam juga gunung. Ada gunung yang lonjong, ada gunung yang kayak pipi gitu, ada gunung yang betul-betul kayak gambaran kita seperti biasa ya, begitu. Nah itu bermacam-macam. Makanya seperti gunung di Mekah itu Bukit Tur, ya, Bukit Nur, ya, yang ada Jabal disebut Jabal Nur, ada Gua Hiro dengan Jabal Sur. Itu disebut Bukit Sur itu karena bentuknya kayak tanduk. Ada gunung yang bentuknya kayak tanduk, makanya disebut Jabal Sur. Ada gunung Jabal Nur, nah itu karena tempat dulu Nur malaikat itu turun waktu Nabi menerima wahyu. Kemudian dikatakan wa kadzalika khalq wa kadzalika khalqullahi minan nas, penciptaan Allah tentang kita manusia. Wa dawa, binatang yang melata, wal an'am, binatang ternak. Mahia mukhtalifatul ashkal wal alwan, betapa luar biasa. Itu pun macam-macam manusia. Warnanya beda, bentuknya beda, ya. Dan manusia tidak ada yang sama. Hadza rajulun Rumi fi ghayatil bayat. Kita bisa melihat ada orang Rumi itu orang Romawi, orang di Eropa, putih sekali nampak dia. Orang bule gitu, bule putih sekali. Wahada Habasyun fi ghayatis sawad. Sementara ada orang Habasy orang Afrika di Habasyah. Orang itu nampak hitam betul. Padahal manusia dari air mani yang sama. Tapi dari air mani ya, yang keluar itu jadi gumpal darah dan seterusnya prosesnya, itu yang satu jadi hitam, yang satu jadi putih. Ya. Wahad Arabi baina dzalik. Ada orang Arab antara itu, ya, enggak hitam, enggak putih gitu. Sedang-sedang. Wa kadzalika hal fi sairil hayawanat allati khalaqaha Allah. Begitu pula dalam keadaan tentang semua makhluk-makhluk binatang-binatang yang Allah ciptakan itu. Minhal abyad, ada binatang yang warnanya putih, bulunya putih. Wal aswar, ada yang warnanya aswar, kuning. Ada yang aswad, ada yang ahmar. Aswad itu hitam, ada yang ahmar, merah. Alaysa fi dzalika aqdamud dalil ala wahdaniyatillahi wa qudrati wa tadbirihi ya wa hikmatihi. Tidakkah hal yang demikian buat engkau wahai Muhammad dan buat kita umatnya, ya, semua ini, bahwa ini menunjukkan dalil atau hal yang membuktikan bahwa Allah betul-betul Maha Esa, Maha Kuasa, kuasa dan kehendaknya luar biasa. Susunan penciptaannya itu betul-betul dengan perencanaan, bukan asal bikin. Yang kita kalau kagum melihat orang menciptakan kursi yang bagus, mebel yang bagus, kasur yang bagus, atau divan yang bagus, kagum kita dengan penciptanya. Atau buat rumah yang indah, rumah yang dengan segala macam bentuk arsitektur yang luar biasa, bangunan, kagum dengan penciptanya itu, dengan pembuatnya itu atau arsitekturnya itu. Siapa arsiteknya ini? Kita lihat, masjid seindah itu. Nah, melihat penciptaan Allah tentang kita sendiri sebagai manusia dan binatang-binatang yang berbeda-beda tadi, itu justru buat kita mestinya lebih berpikir betapa hal ini menjadi sebab kekaguman kita kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa itu. Sementara pada ujung kalimat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini dikatakan begini. Wa fil ayah taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Di ayat ini maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya belakangan. Ya. Maf'ul itu adalah kalimat yakhsyallaha. Ya, ini bukan tujuannya dulu. Subjeknya yaitu fa'ilnya adalah ulama. Tapi ulama ditaruh di ujung. Mestinya kan innamal ulama alladzina yakhsyallah misalnya gitu. Tapi Allah mengatakan dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa huwa ma yusamma qasru siffah alal mausuf. Ini dalam bahasa Arab, ini untuk menunjukkan satu bentuk sifat yang diringkas. Ya, sifatnya betul-betul sifat untuk membuat kita mudah paham. Itu begitu. Innama yakhsyallaha haqqa khasyati. Nah, seolah-olah begitu. Sungguh hanyalah
yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, al-ulama al-arifuna bihi wa bi'azamatihi, yaitu orang-orang yang berilmu, yang faham dan mengerti tentang keagungan Allah setelah melihat penciptaannya. Inilah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah at-tam kanat al-khasyah a'zam. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang berilmu, ketika dia menemukan satu bentuk dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang membuatnya takjub, maka itu akan membuat dia semakin kuat keimanannya. Semakin dia merasa betul-betul Allah Maha Besar, Maha Agung, kagum kepadanya. Dan ini membuat dia tambah rasa takutnya kepada Allah. Walihada kana sayyidul anbiya wal mursalin asyaddun nas khasyatan li rabbil alamin. Oleh sebab itu, semua para nabi, semua para rasul disebut sosok yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kama qala ta'ala, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Seperti kata Nabi. Nabi pernah bersabda begini, bahwa demi Allah, akulah akhsyakum lillah wa atqakum. Akulah, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dibandingkan kita, umatnya, Nabi lah yang paling takut kepada Allah dan Nabi yang paling bertakwa. Nah, kita akan dalami apa sih takut. Takut yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kekhawatiran. Kita harus berpikir begini dulu. Ya. Pemahaman khasyah dengan al-khawf ada sedikit perbedaan. Dalam bahasa Arab, kalau al-khawf itu takut yang membuat orang itu menghindar. Orang itu menjauh. Orang itu akhirnya berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Ya. Seperti di ayat orang-orang beriman itu digambarkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman dan kemudian dia istiqamah konsisten dengan keimanannya, maka seolah-olah datang kepada mereka malaikat menghibur mereka, jangan takut dalam perjuangan ini. Jangan bersedih. Maksudnya itu adalah takut yang membuat mereka terancam nyawanya. Tapi takut yang disebut dengan khasyah di sini adalah seperti kita begini, Pak. Apa ya istilahnya, contohnya orang kan kalau takut itu pasti menyiapkan diri. Kita takut katakanlah mau keluar rumah ke kantor atau kemana lah tujuan kita, udara mendung. Kita takut akan turun hujan. Nah, ini yang disebut dengan khasyah itu. Kalau kita takut akan turun hujan, pasti kita melakukan persiapan supaya tidak kehujanan. Misalnya kita bawa payung, kita pakai jaket, jas hujan kita bawa. Nah, itu untuk mengantisipasi. Jadi orang yang khasyah di sini, orang yang takut, yang berpikir tentang bagaimana mengantisipasi ya apa yang akan terjadi di depannya, bukan sebagai sesuatu yang dihindari, tapi sesuatu yang harus dia atasi, dia hadapi. Tapi dia hadapi dengan antisipasi. Dia sudah tahu bagaimana melakukannya. Sebagaimana takut kepada Allah buat kita, itu bukan kita lari. Takut kepada Allah, kita malah datang. Kita mendekat. Kita takut kepada Allah, malah kita datangi rumahnya. Kita ke masjid. Mana rumah Allah? Kita datang ke masjid. Supaya apa? Supaya Allah tidak murka kepada kita. Allah tidak mengazab kita. Jadi orang yang takut kepada Allah itu malah mendekat kepada Allah. Bukan seperti kita takut dengan binatang buas, kita malah berlari. Ya, itu namanya takut dengan binatang buas itu begitu. Itu yang namanya khauf itu. Tapi kalau takut dengan Allah, dia yang namanya khasyah, kita mendekat kepadanya. Malah kita mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya.
Ya, kita malah seperti membujuk Allah supaya memberikan ampunan kepada kita, bangun tengah malam kita menangis, ya kita merengek agar Allah memberikan ampunan dalam semua kesalahan dan dosa-dosa kita, itu begitu. Ya. Jadi para jemaah sekalian, kata-kata sungguh hanyalah, dan ini pakai adatul hasar ya, innama, ini menunjukkan bahwa hanya ini. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka yang berilmu. Ya, orang berilmu itu yang takut. Jadi kayak kita gini Pak, kita katakanlah kalau makan, kita ahli, orang yang ngerti sedikit tentang gizi, kita dikasih makanan semuanya banyak, kolesterolnya banyak, apa semuanya banyak, mecinnya apa kayak begitu, terus kita hindari. Itu karena kita tahu, ya, kita tahu bahwa ini akan berakibat buruk kalau kita makan semuanya pada kesehatan kita. Kita hindari. Nah, kita jadi takut, ya, karena kita tahu, itu maksudnya. Orang yang lebih banyak tahu, maka itulah orang yang lebih banyak takut. Sekarang ini di zaman modern, kita nggak sama dengan kehidupan dulu. Kalau sekarang ilmu kesehatan, contohnya misalnya dalam bidang kesehatan, kita bisa dengan mudahnya mengetahui berbagai macam jenis penyakit, karena kita sudah punya alat yang memungkinkan kita mengenal berbagai macam jenis penyakit itu melalui tes-tes, seperti tes darah misalnya, ya, seperti tes dengan alat USG misalnya, seperti dengan alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat scan, kita mengenal itu begitu. Nah ini semua akhirnya orang jadi tahu penyakit macam-macam, beda dengan orang dulu. Orang dulu nggak punya apa-apa, akhirnya tahunya orang sehat aja, padahal orang itu di dalamnya banyak penyakit. Nah seperti itulah. Nah ketika orang tahu, dia jadi lebih berhati-hati. Nah di sini yang saya maksud, seorang yang lebih banyak tahu tentang kebesaran Allah dengan melihat penciptaannya itu yang ada di alam semesta ini, orang itulah yang takut kepada Allah. Makanya yang dimaksud dengan ulama di sini bukan ulama fikih, ya. Di sini dikatakan, ya, walaisat khasah bi ulama syariah wad din. Ini tidak khusus kepada ulama dalam bidang syariah dan fikih atau agama itu. Wa innama hiya amatun tushmilu ulama al-kaun. Tapi ini mencakup, meliputi semua orang-orang berilmu yang ilmunya tentang fenomena alam. Ya, ilmu tentang alam semesta ini. Ulama wa ulama uddin. Ulama agama itu hanya bahagian. Tapi yang dimaksud ulama di sini adalah ulama seluruhnya. Makanya kita lihat konteks ayat sebelumnya tentang manusia, tentang binatang ternak, tentang binatang melata, tentang air hujan yang kemudian tumbuh tumbuhan, buah-buahan. Ini kan tidak lagi bicara fikih. Makanya ulama ini maksud bukan ulama fikih, tapi orang-orang yang berilmu tentang fenomena alam, tentang ilmu-ilmu alam ini. Alladzina wasalu jami'an ilallah. Ilmu-ilmu mereka membuat mereka sampai kepada Allah. Wa ma'rifah azamatihi wa jalali. Sampailah mereka kepada mengagumi kebesaran dan keagungan Allah. Antariqil ilmi, ya, melalui ilmu atau jalan ilmu yang mereka pelajari, situ dia ketemu Allah. Jadi kayak orang-orang di Eropa, banyak yang akhirnya menemukan Islam, bertaubat, dapat hidayah masuk Islam, itu karena mereka melakukan penelitian. Mereka melihat pembelajaran di alam semesta ini. Fatabib alladhi yara athar ad-diqqah wal ibda', seperti contohnya seorang dokter katanya sini yang mampu melihat bentuk-bentuk sesuatu jenis penyakit lebih detail dan halus, ya. Fi kulli hasatin min hawasil insan, apa yang dirasakan dan dialami dirasakan oleh manusia, ya. Fil ain, dalam konteks dalam urusan matanya misalnya, wal udun telinganya, wal qalb hatinya, wal muh otaknya,
bal yaro athar al-ibda wal itqan fi kulli khuliyatin min khalaya al-jism. Bahkan mereka yang bisa melihat ya apa-apa yang ada dari bentuk-bentuk yang Allah ciptakan itu dari semua anggota badan termasuk metabolisme tubuh manusia, bentuk-bentuk sel-selnya semua itu, yang di situ mereka akan lebih jelas jadi tahu bahwa ini bukan terjadi dengan sendirinya. Tidak automatically ya sel sperma, sel telur itu kalau dipertemukan bakal jadi segumpal darah, bakal jadi calon manusia. Tidak. Buktinya ada orang yang akhirnya ya berhubungan badan tapi tidak jadi dia tidak hamil, tidak mengandung, tidak punya anak misalnya. Itu bisa terjadi demikian. Karena semuanya ini ada sesuatu yang di samping bisa mereka telusuri, mereka pelajari, tapi di balik itu ada hal-hal yang terjadi di luar pengetahuan mereka. La syakka anna dakhilu fi hadhil ayah al-karimah wa kadzalika ulama'ul falak wa ulama'un nabat wa ulama'ul qada wa ulama'ul ahya. Jadi yang maksud dengan ulama-ulama di sini ya karena di saat tadi dikatakan semua ini menunjukkan bahwa orang yang semakin banyak tahu tentang sesuatu maka dialah yang akan lebih banyak takut kepada Allah, seperti ulama falak ya, orang yang ahli falak, ilmu falak tentang fenomena perbintangan, wa ulama unnabat orang yang ahli biologi ya, wala ulama ul qada ahli hukum. Itu juga begitu karena dia mempelajari karakter manusia. Wa ulama ul ahya ya, ahli-ahli atau ilmu pengetahuan, ahli-ahli atau ilmuwan-ilmuwan yang tahu tentang proses perubahan sesuatu dari mati menjadi hidup, ya, perubahan kehidupan. Wa ulama utabaqatul ard, ulama yang tahu tentang geografi bumi ini, ya, tingkatannya, jenis tanah, segala macam. Al-mafrud an yakuna haula asyaddan nas khashyatan lillah. Mestinya, ya, ini mestinya orang-orang yang seperti itu inilah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Ayat disebut innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi walaupun dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, ini juga mengandung pengertian sayangnya tidak semua begitu. Seharusnya mereka yang belajar ilmu pengetahuan itu karena mereka tahu bentuk-bentuk yang mereka temui dalam pengetahuannya setelah mereka melakukan banyak eksplorasi itu, mereka lah yang lebih takut kepada Allah. Seyogianya begitu, ya seharusnya begitu. Meskipun banyak ilmuwan yang tetap dia kufur kepada Allah. Nah, tapi Allah terangkan juga di sini mereka yang banyak ilmunya itulah yang lebih berpotensi besar untuk mereka lebih takut kepada Allah itu sendiri. Lama yarawna min athari sam'ihi wa ibda'ihi. Karena orang ini atau ilmuwan ini itulah orang-orang yang lebih banyak tahu tentang apa-apa yang terkandung dari apa yang mereka eksplor, yang mereka pelajari, mereka lihat, mereka ketahui itu betapa penciptaan benda-benda itu bukan penciptaan biasa. Ya. Hal-hal yang mereka temui itu bukan hal-hal yang kayak benda mati begitu saja. Fa idza wasalat bihim hadzal ulum ila ma'rifati jalalillahi wa azamatihi kanu dakhilina fi madmuni hadil ayat al-karimah. Maka siapapun orang-orang yang berilmu semacam itu, yang ilmunya mengantarkan dia menjadi dia banyak tahu, dan akhirnya dia takut kepada Allah, ilmuwan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu. Jadi bukan ilmu fikih saja. Ya. Inna siyaqal ayah yadullu ala annaha fi ulama at-tabi'ah wal kaun. Bahkan kalau menunjuk arah pembicaraan ayat ini dengan menunjukkan kalimat di ayat sebelumnya, justru yang dimaksud adalah ilmuwan tentang ilmu alam, ilmuwan tentang ilmu kauniyah ini, bukan ilmu fikih. Qabla ulama asyariah wad din. Ya, jadi sebelum ulama tentang agama, tentang syariat ini. Ulama syariat, ulama agama termasuk juga di dalamnya. Tapi dengan konteks ayat, malah yang dimaksud sebetulnya adalah ulama-ulama tentang ilmuwan-ilmuwan pengetahuan. Ya, ilmuwan yang
memiliki ilmu pengetahuan alam. Wa in kana al-jami' dakhilina fi matmunil ayat karimah. Tapi termasuk juga tentu saja di situ ulama fikih, ulama syariah. Tapi bukan mereka saja. Demikianlah para jemaah sekalian. Ya, jadi kalau kita simpulkan dari ayat yang kita bahas ini dari ayat ke-25, ya, awalnya Allah hendak menerangkan kepada Nabi bahwa apa yang engkau alami dengan penolakan orang kafir Quraisy ini yang menentang engkau wahai Muhammad, ini bukan hal yang baru dalam kehidupan. Nabi-nabi terdahulu mengalami hal yang serupa. Makanya engkau jangan terlalu sedih, jangan terlalu berduka dengan derita yang kau hadapi, karena derita yang kau hadapi ini pada akhirnya Allah akan ganti. Allah akan menangkan. Karena nabi-nabi dahulu bahkan membawa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, membawa kitab yang nyata juga, semuanya mendapatkan penolakan. Tapi akhirnya Allah mengazab kaum yang mengingkari para rasul itu. Lalu kemudian ayat 27-28 Allah menggambarkan tentang fenomena alam dalam proses turunnya air hujan yang menghadirkan terciptanya buah-buahan yang bermacam-macam dari satu jenis air. Begitu pula penciptaan manusia, binatang melata, binatang ternak. Semua ini untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini melalui apa yang bisa kita lihat. Orang yang mampu banyak melihat, yang mampu banyak mengetahui tentang apa-apa yang Allah ciptakan ini, tentang manusia, tentang binatang, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang buah-buahan tadi, orang yang paling banyak tahu tentang ini, itulah orang yang paling berpotensi besar untuk lebih besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dapat di kenyataan orang pinter tapi tetap tidak takut kepada Allah. Karena ilmu itu dalam Al-Qur'an selalu diiringi dengan amal. Orang berilmu itu mesti mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kalau orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka yang terjadi adalah dia tidak akan mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu yang dimilikinya. Jadi ilmu pengetahuan yang terwujud dalam bentuk amal soleh, itulah yang mengantarkan seseorang kepada ilmuwan yang dimaksud seperti dalam ayat ini. Semakin berilmu seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali para jemaah sekalian dirahmati Allah. Amin. Baik, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ya rabbal alamin wa lakal syukru anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka ya Allah taala rabbus subhanahu kami. Ini adalah hamba-hamba kami mengharapkan ampunan kami dalam hidup kami ini ya Allah. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis-salihin waj'alna mimman ya'khudhu al-kitaba bil yamin waj'alna yawma fasil akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afika wa sinka minal 'adzabil alim ya barru ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-hambamu yang beriman, yang mukmin, yang taat kepadamu. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim yang telah bertaubat kepadamu ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami untuk bersaudara, berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di saat terjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah, berikanlah kepada kami nanti kitab dari sebelah kanan kami atau depan kami yang berarti tanda kebaikan keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridho-Mu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Dan jauhkanlah, selamatkanlah, hindarkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu dari para siksa api neraka yang penuh dengan penderitaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian saya mohon maaf semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.